Assalamualaikum. Nah, para mahasiswa saya masih ingat ya, sama saya tidak pernah, saya ini akan bincang-bincang ya tentang matematika. Sebenarnya ribuan saja, saya sudah pensiun, sudah 2 tahun. Ya, para mahasiswa yang dia kata ya, bisa bagi para guru ini, para guru juga bagi para siswa yang matematika, ya, bukan hanya mahasiswa saja. Saya akan coba sharing. Nah, ini sharing saya kelihatan nih, kelihatan. Uh, ini hanya bincang-bincang saja, tidak berkelanjutan, hanya saja bagaimana kita sebagai orang matematika itu berpikir, pikir kritis, pikir kreatif. Nah, yang pertama coba saya sajikan ini. Nah, ini tampak ada 9 titik yang membentuk persegi. Ya tentu tahu ya persegi ya. Itu. Jadi titik ini membentuk persegi. Nah, persoalannya gambar pelukis ya. Lukis gambar buatlah 4 ruas garis yang tanpa mengangkat pensil. Sehingga ke 9 titik tersebut terlalui semua. Nah, ini harus kritis, harus kreatif. Contoh ya, kalau dari ini kita buat ruas garis ke atas, 1 tanpa mengangkat ya, 2, 3, 4. Ada yang tidak terlewati yang tengah. Nah, nah, di sini perlu pemikiran kritis. Persoalannya adalah 4 ruas garis. Kata kuncinya yang tanpa mengangkat pensil sehingga 9 titik tersebut terlalu sehingga eh, mahasiswa tidak apa namanya menyimpang dari persoalan ini jika nanti terbentuk eh, 4 ruas garis tadi tanpa mengangkat terlalu isu. Nah, ini perlu pemikiran kritis, pemikiran kreatif. Tentu tidak saya sebutkan jawabannya. Tidak akan kota atik, kota atik. Ya, nanti kalau ketemu, nah itulah kita melatih otak, melatih akal untuk berpikir. Ini uh, bahasa ilmiahnya insight, ya. Insight, pikir dari dalam, ya mendalam juga ya. Mungkin kalau suatu ketika sudah lama nggak ketemu, suatu ketika memori kita memperoleh suatu solusi di dalam benak kita, ya di dalam pikiran kita, lalu oh seperti ini, aha, seperti ini ya, istilahnya ada juga bahasa asing pakai aha, wah hanya begini, begitu. Dan ini sebagai satu contoh apa untuk melatih pikir. Saya lanjutkan di sini. Nah ini masalah-masalah yang seperti ini masalah sederhana. Ada tulisan berapa keliling segitiga berikut. Ini ada di buku SD, bahkan SMP. Ya, seperti ini. Tentu saja para siswa ini kan tidak hanya mahasiswa saja kalau seperti ini, mahasiswa calon ya. Eh, sini ada siswa juga bisa kan dari keliling segitiga berikut. Kelilingnya berapa? Tentu saja eh, kalau dicobakan para guru mencobakan kepada para siswanya, ya mereka akan menjawab kelilingnya ya 4,
tambah 5 ditambah 10. Ya, atau 10 tambah 5 tambah 4, terserah cara mikirnya. Punya 19 cm kelilingnya. Coba aja dicobakan para siswanya, gitu ya. Mungkin para mahasiswa saja juga banyak yang lalu ini ya 19 ya, harfiahnya betul. Nah, coba kesalahannya di mana? Ini ada tanda-tandanya di sini. Tanda-tandanya. Kesalahannya di mana? Kesalahan dari berpikir ini di. Nah, itu ya. Cari sendiri. Saya beritahu ini mudah ini ya. Kalau berpikir harus kritis ya. Gitu. Lagi ini soal-soal di SMP kadang-kadang seperti ini. Di SMP berarti juga MTS ya. Ada seperti ini. Ada segitiga siku-siku ABC. Siku-siku di B. Itu kita gambar jelas. Panjang AB 4 cm, AC 5 cm. Yang ini sudut C 60 derajat. Ya biasa ya, carilah luas segitiga ABC. Itu nanti dicari dulu BC, pakai rumus Pythagoras, lalu gunakan rumus setengah alas kali tinggi. Kan begitu. Nah, lalu ada pertanyaan lagi sederhana, ini bagi anak-anak SMP, carilah besar sudut BCA. Itu harus apa 180 dikurangi 90 kurangi 60 kan gitu, atau 90 kurangi 60. Contohnya kita sehatkan gitu ya. Ya, nulisnya pakai derajat, itu ya, ini pakai derajat, tidak pakai simbol. Nah, kesulitan menulis saja. Nah, ulas soal ini, ulas. Ya, coba guru-guru, bagi siswa boleh, bagi mahasiswa boleh. Di mana sebenarnya letak kesalahan dari soal ini? Ya, letak kesalahannya di mana? Adakah kesalahan dari soal? Soalnya itu yang tertulis di atas itu. ABC B, panjang AB 4, AC 5, sudut C, 60 derajat. Dan kesalahan. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi dipikirkan supaya kita bisa berpikir kritis. Dan juga nanti akan membangun kreatif. Kritis kreatif seperti koin, ya, mata uang. Jadi saling terkaitannya kuat sekali. Kritis kreatif. Ya, saya lanjutkan. Nah, sini juga berpikir berlogika. Misalkan X sama dengan Y ini maunya kan satu kok sama dengan nol gitu ya. Ya, satu kok sama dengan nol. Misalnya X sama dengan Y. Berarti X kurangi Y tambah Y sama dengan Y. Jadi ruas kiri itu ditambah nol sebenarnya. X tambah nol, tapi nolnya itu negatif Y tambah Y. Gitu kan? Jadi si X sama dengan Y kan. Lalu pakai asosiatif X dikurangi Y sama dengan Y kan gitu. Bagilah kedua ruas dengan X dikurangi Y. Nah, diperoleh hasil seperti itu. Lalu yang sama ruas kiri, ruas kanan itu kan mau pakai kata dipindah ruas atau apa silakan saja ya. Sebenarnya ya bahasa itu ya ditambah dengan lawannya gitu kan. Sudah lah itu nanti akan tahu satu sama dengan nol ruas kanannya kan. Nah, sebenarnya di sini pertanyaannya di mana letak kesalahan berpikirnya, letak kesalahan logika matematiknya, kita temukan. Nah, ini berpikir macam ini penting dalam matematika. Salah satu cara berpikir untuk asah tak kita. Ya, temukan sendiri ya. Lanjut. Nah, ini juga ini. Ya. Sama ini uji pikiran. Dua sama dengan satu. Mulai dari A sama dengan B. A kuadrat sama dengan AB. Itu pakai kuadrat ya. Uh, simbolnya tidak saya tulis pakai equation agak sulit tulis di sini. A kuadrat sama dengan AB. A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan AB dikurangi B kuadrat. Kalau difaktorkan yang luas ini A ditambah B, A kurang B kan gitu. Luas kanan juga
Ya itu sama aja pemfaktoran. B kali A minus B. Lalu kedua ruas dibagi dengan A min B. Jadi A plus B sama dengan B. Tadi A akan sama dengan B ini di awal. Ya. B tambah B sama dengan B. Maka 2B sama dengan B. Dengan B. Ruas. Ruas sama dengan. Nah, gimana letak kesalahan berpikir? Sama-sama ini sudah dengan tadi satu sama dengan kalau sendiri. Untuk memperkuat lagi dengan letak kesalahan. Begitu. Sekali lagi. Nah, ini ada main-main saja. Pilih 3 bilangan berurutan. Misal 7, 8, 9. Berurutan. Penulisan dibalik ya. 9, 8, 7 gitu kan. Bilangan pada langkah 2 dikurangi 1. Silakan kurangi 1. 9, 8, 6 gitu ya. Penulisan bilangan pada langkah 3 dibalik ya. Balik lagi. Bilangan langkah 3 ditambah dengan 4. Tulis hasilnya. Nah, hasilnya berapa? Nah, lalu tulis hasilnya. Ya, berapa? Kalikan dengan 11 ini uh, misalnya saja King Ramses itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 0 itu jadi hanya untuk apa? Uh, untuk kode saja. Kalikan 1089 dengan 111. Nanti hasilnya berapa tulis dan lalu diganti dengan 1 diganti K misalnya ya, 2 diganti I dan sebagainya berapa hasilnya. Ini hanya main-main saja ya, main-main saja loh ya. Tidak religius tidak religius ya, jadi ada ya artinya bermain dengan matematika, kita bermain logika begitu. Ya. Silakan nanti dicoba. Ini sudah semua saya sampaikan ya. Untuk latihan pikir mudah-mudahan ya jadi hiburan. Matematika sebagai suatu rekreasi, ini rekreasi saja. Ya, ya para mahasiswa saya beritahu saya sudah pensiun ya. Retired gitu ya. Jadi saya ini juga mahasiswa STK silakan ya, para mahasiswa saya STK silakan juga untuk mikir-mikir macam ini supaya kita tajam di dalam pikir matematika. Nah, yang lain-lain banyak ya bisa dilihat di apa, video-video singkat saya berbagai macam permasalahan nanti ya jadi atau ilmunya gitu ya. Jadi kalau saya sempat saja karena untuk hiburan saja. Ya mudah-mudahan uh, bermanfaat ya. Ya sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.